Oke, prosesnya ini sulam tumpar ya Mbak. Jadi kalau proses awalnya tuh sebenarnya nggak langsung di sini kan? Enggak. Nah, jadi gimana tuh? Kita Proses- harus memulainya dengan apa duluan ini? Dengan berdoa dulu ya pasti ya. Oh, pasti. Karena butuh waktu lama sebenarnya. Untuk satu gambar ini aja mungkin kalau orangnya cepat menumpar seminggu hanya satu ini aja. Seminggu. Iya. Apalagi bikin table runner mungkin berbulan-bulan. Jadi apa duluan ini Mbak yang kita buat? Proses pertamanya awalnya yaitu membuat pola gambar dulu, kemudian baru diduplikasi, dijiplak, baru dijiplak di bahan langsung, bahan kain. Diaplikasikan. Bahan kainnya itu juga nggak harus kain, ada yang dari goni macam-macam. Jadi nggak mesti kain gini. Nggak mesti. Kemudian baru dibuat tusuk rantai seperti ini. Tusuk rantai. Itu maksudnya ujung-ujungnya ini. Iya, tusuk rantai ini ngeblocking gambarnya ini untuk nanti diisi sama tumparnya ini. Setelah blocking tusuk rantai baru diisi tumpar. Gitu. Cara blockingnya gimana Mbak? Cara blockingnya seperti Kayak ini. Ya, tusuk rantai seperti biasa rantai, gitu. Harus dari bawah dulu baru dibuat seperti ini, baru dibuat lingkaran seperti ini. Masukkan ke dalam seperti ini. Harus dibuat seperti rantai dia bentuknya. Karena kalau nggak dirantai nanti blockingnya nggak bagus. Nanti si tumparnya nggak cantik. Kalau ini kan cantik nih, karena ada blockingnya. Jadi kayak outline gitu ya? Ya, outline-nya. Jadi kalau kayak watercolor atau menggambar kan kita ada outline-nya. Nah ini outline-nya ya blockingnya, ini tusuk rantai ini. Baru ini Setelah selesai blocking, baru tumpar. Oh ini yang namanya tumpar Iya. sebenarnya. Nah, tumparnya itu gimana Mbak caranya? Nah, tumparnya harus menggunakan benang wol atau benang lain juga bisa sebenarnya. Cuma kalau benang wol kan dia hasilnya cantik. Karena saling menaut gitu. Kelihatannya mudah tapi susah ya Mbak. Ekspektasinya seperti itu. Ekspektasinya kebanyakan kelihatannya mudah, tapi begitu dijalankan mereka akan tahu, oh ternyata sulam tumpar itu harus butuh waktu dengan ketelitian dan benar-benar dia harus kesabaran, gitu ya telaten. Ini coba deh, kecil, mepet-mepet, kayak gitu. Kenapa sih ngeliat ini Mbak? Kalau udah biasa santai aja sih. Kalau udah biasa santai. Ini pun ngerjainnya sambil curi-curi waktu gitu. Kita kadang-kadang mungkin di ruang publik kah, daripada kita begibah mungkin kali ya, gibah zaman milenial. Anti gibah ya. Jadi Baiklah. asik lah buat numpar. Oke. Mulainya dari atas dulu, kemudian disisakan dikit. Sebenarnya sama seperti tusuk rantai. Kalau tusuk rantai kan atas bawah. Kalau ini kan kita ngambilnya ke kanan ke kiri, seperti itu. Ini ke kanan dulu, baru ke kiri. Jadi sebelumnya sudah banyak yang menyerah ya. Tapi Mayoritas sepertinya itu, tapi kalau memang niat pasti jadi. karena ini berbeda dari sulam-sulam yang lain kan. Iya. Jadi ada ciri khasnya yaitu dia saling menopang satu sama yang lain gitu. Saling Makanya- mengait. Makanya namanya tumpar. Tumpar, gitu. iya. Bukan tumpeng gitu. Bukan. Cuma beda akhiran. Jadi dia terkait satu sama Iya. lain. Harus ada, kalau tumpar itu ciri khasnya dia ada semacam silang di tengah. Jadi antara ini silang. Jadi seperti ini, dia kayak menyilang ini. Seperti Baru ini. sah dibilang tumpar. Baru sah dibilang tumpar. Karena ada silang menyilangnya ini. Jadi dia semacam benangnya saling menyilang. Seperti itu. Tapi kalau
udah bisa datang ya Mbak, cuman awalnya aja yang kadang Awalnya, saya pun sebenarnya butuh waktu 2 tahun untuk belajar ini. belajar, karena kan awalnya kita kan pengen tahu ini tumpar gimana sih, terus belajar sana belajar sini. Awalnya memang nggak ngerti, kayak mbak-mbak yang di sana juga kayak apa awalnya, terus karena sering latihan baru dapat triknya, baru ngerti tumpar tuh di situ, trik dan tekniknya tuh di situ, seperti itu. Penasaran ya, karena unik memang. Unik dan ciri khas Kalimantan Timur. Kebetulan saya kan tinggalnya juga di Balikpapan, Kalimantan Timur. Nggak ada salahnya untuk mempelajari seni budaya lokal. Oke. Kearifan lokal ya. Ya benar, kearifan lokal dengan mengambil tema-tema yang ada di lingkungan sekitarnya. Kalau ini kan lingkungan di Sungai Wain, burung ini. Terus sama ini kantong semar. Oh, kantong semar. Ya. Ini kantong semar. Ini kantong semar. Kalimantan juga nih. Iya. Oke. Sebenarnya ada juga di daerah lain Sungai juga. Wain itu ada lah. Ada. Terus berarti diabsenin dong satu-satu. Iya. Ini ada. Terus ini kumbang badak. No, kumbang badak. Iya. Ada di sini juga. Ada di Sungai Wain. Ini kumbang badak. Itu juga harus benar nggak kumbang badak di Sungai Wain. Kalau memang ada ya baru saya aplikasikan di gambar, baru saya jiplak, baru saya taruh di tumpar. Dari hewan dan tumbuh-tumbuhan ya misalnya. Mayoritas kebanyakan mereka ayam, ayam. tumbuh-tumbuhan pakis kayak gitu, karena lingkungan hidupnya mereka kan Pakis ini. iya, kalau kayak gini kan pakis. Pakis sama ayam ya. Iya, Sering lihat. pakis sama ayam paling sering. Kalau ini kan karena kebetulan saya tinggal di Balikpapan, jadi ngambilnya lingkungan Balikpapan. Oke. Jangan lupa klik tombol subscribe, lalu nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tahu berita-berita terupdate, dan jangan lupa share video ini.